nanti bakal dirasukin. Yuk. Cocok Harus coba. Iya gitu. Kalau menurut Mama Oce di film Wakaf ini banyak banget pesan-pesan. Itu. Ya, Ada yang paling dalam tanda kutip khawatir kayak, ntar syutingnya kan malam, ini siapa? Kakak atau ayah? nggak ada. Manusia itu, walaupun sudah memiliki gunung emas, dia akan tetap mencari gunung emas yang lain. Kalau Abah sudah tidak ada, tanah ini jadikanlah tanah wakaf untuk penduduk kampung kita. Kurang apa sih hidup saya, Kong? Ibadah, sholat, udah saya kerjain. Bahkan kalau ada rezeki saya juga sedekah, Kong. Tapi kenapa hidup saya begini terus, Kong? Seolah-olah ibadah sama amalan saya nggak ada gunanya sama sekali dah. Alhamdulillah. Dalam 4 hari berturut-turut, setiap malam akan jatuh korban. Astagfirullahaladzim. Semuanya habis. Jangan serakah jadi manusia. Semoga Allah melindungi kalian. Ayo, iblis. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammah allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma zahara fil ard wa syarri ma astagfirullahalazim wa syarri ma ya'ruju fiha wa bi fitanil laili wan nahar wa bi qariqil laili wan nahar illa tariqan yaqruku bi khairin ya rahman. Bismillahirrahmanirrahim alaih. Aku lebih tahu dari apa yang manusia ketahui. Halo Tribuners, balik lagi sama gue Bayu Indra Permana di konten si paling seleb. Yuk, tepuk tangan dulu dong, biar rame. Biar rame. Di depan gue udah ada cast dari film horor Wakaf. Ada Payan, ada Mama Oce, dan ada Putri Delina. Selamat datang di si paling seleb, tribunnews.com. Namanya filmnya Wakaf. Ya agak sebenarnya nama Wakafnya agak kurang horor ya, tapi siapa yang bisa menjelaskan kenapa ini film horor dan film horor seperti apa nih? Sepertinya kakek. Kakek. Oh kakek, kakian. Yang paham. Bukan saja di sini, tapi memang dalam film saya yang paling diduakan. Oh, itu iya. Usia. Aku nggak bisa bantah lagi. Wakaf. Ini adalah sebuah film religi. Horor religi. Ya, jadi saya dalam film ini berperan sebagai seorang haji yang budiman di sebuah kampung di daerah Banten. Dan ini memang diangkat dari kisah nyata yang sudah pernah terjadi dan sering terjadi di Indonesia. Ya. Saya seorang haji yang mempunyai surat wasiat kepada 3 anak-anak saya bahwa jika saya sudah sampai waktunya untuk meninggal, saya mempunyai sebidang tanah yang diwakafkan untuk kemaslahatan penduduk kampung kita. Ternyata ada yang berniat jahat kepada sang haji saya, sehingga saya dibunuh. Siapa nama karakternya Pak ya? Saya di sini namanya Haji Amrullah. Ya. Oh, jadi ada niat jahat, akhirnya saya dibunuh dengan semena-mena, ya, sehingga wajah saya rusak. Nah, sampai setengah film saya sudah meninggal, tetapi peran saya tidak selesai sampai di situ, karena kemudian saya menjadi hantu. banyak nih. Oh, cukup. Yang pasti nanti kelanjutannya harus nonton. Oh, ada Putri Delina yang nyetok ternyata. Putri Delina. Jadi kalau diterusin sebenarnya kita diceritain filmnya teman-teman. Dari awal. Saya setuju sekali ya. Karena ini cucu saya yang menjaga saya. Oh, betul ya cucu. Cucu Putri Delina
sebagai Putri Delia sebagai siapa? Delia. Oh, Delia. Delia ini cucu saya yang tersayang. Oke. Kalau Delia seperti apa? Karakternya? Delia ini kayaknya anaknya nih pendiam, terus lembut, kayak gitulah, baik lah kelihatannya gitu, anak baik gitu, Katanya baik. yang seperti- sangat-sangat ya, Tapi kalau di teaser beda ya. iya dong, kan belum Oh iya, siap. sepenuhnya. Ya, kita geser ke Mama Oce. Mama Oce sebagai neneknya Delia. Ya, karena kita di sini pasangan suami istri. Ah, Punya cucu Delia. kayak namanya nenek siapa? Atau Haja siapa mungkin? Bukan Haja bukan Hanja ya, Bukan, iya. Hamidah. Hamidah. Hamidah kalau nggak Ya, salah. Nenek Hamidah. seperti apa nih sosok nenek seperti apa? Penasaran ya? Belum apa-apa aja. Bagus. Penasaran ya? Iya dong, penasaran dong. Pokoknya saya kasih ininya aja ya. Iya. Clue. Clue-nya aja. Dia hidup tapi seperti nggak hidup gitu loh. Apakah setelah ditinggal pergi suaminya jadi seperti itu? Jangan diceritain nah, nonton aja. Spoiler. Nggak bisa. Pokoknya ini film bener-bener deh. Karakternya berbeda banget sama Mama Oce sehari-hari. Oke. Kalau misalkan kita lihat di teaser kan juga cukup banyak, maksudnya kayak Putri Delia juga ada acting kesurupan gitu kan. Kemudian yang lain juga. Sebenarnya ini horor yang seperti apa sih? Apakah yang teror gitu yang menghantui banyak hantunya atau yang slasher yang berdarah-darah? Pokoknya ini horor yang religi lah. Oh. Jadi udah ada kandung-kandungan. Ada pesan-pesan di sini. pasti. Ya. Oke. Kalau Putri apa kalau misalkan buat di karakter ini tantangannya ketika di wakaf ini? Jujur pas pertama kali kan dikasih tahu bahwa untuk sinopsis bahwa Putri ini akan dirasuki gitu. ini Yang ada di trailer. Ini horor pertama ya kalau nggak salah? Horor pertama perdana. Terus, Dan kebetulan memang dari dulu memang cita-cita Putri ini pengen banget main film horor. Dan suka banget dari dulu. Kenapa jadi cita-cita main film horor? Kenapa? Kenapa bisa jadi cita-cita main film horor? Karena buat Putri apa ya? Mungkin orang melihat Putri kayaknya nggak akan mungkin deh bisa meranin seperti itu. Dan memang ya diri Putri juga apa ya, menantang juga, kayak misalnya tantangan buat diri sendiri bahwa sebenarnya emang agak takut, nggak pede gitu kan, nggak pede dan takutnya kayak gimana juga gitu kan. Ya udah setelah nerima ini kayak oke. Nah, harus apa akhirnya yang jadi menantang buat Putri Delia di pengalaman pertama ini? naik pohon ya. Itu beneran. Beneran itu. Digantikan oleh stuntman atau stunt girl. Enggak, aku beneran. Kirain ada penggantinya gitu, itu beneran. Iya beneran. Emang awalnya tuh ditawarin juga kan, emang ada stuntman-nya juga gitu. Terus aku bilang, tapi aku nggak mau full semuanya. Stuntman, aku juga pengen nyobain. Akhirnya bener katanya. Iya dong. Iya, bener. Masa iya? Terus gimana ketika melakukan adegan kan udah ada di teaser ya? Ya udah ada. Spoiler kan. Ketika melakukan adegan itu kesulitan atau yang dirasakan sama Putdel, apakah ini pertama kali ini naik pohon ya bagaimana? Pertama kali banget. Kesulitannya mungkin ya karena pakai alat juga kan. Pakai alat. Iya. Jadi di situ sih kesulitannya, sama mungkin pengucapan juga. Kan full Arab juga kan. Bahasa Arab. Pas kesurupan tuh ngomong bahasa Arab. Ya kan itu jin. Yang Jin menyuruh ke nazar. tubuhnya itu jin. Jadi mungkin kesulitannya itu. Oke. Kalau Pak Yan gimana Pak? Ada mungkin tantangan di film ini? Saya di make up untuk buka rusak tadi itu lebih dari 2 jam. Ini syuting tahun berapa? 2021. Waduh, 2 tahun lalu ya? Di mana kalau boleh tahu syutingnya? Daerah Bogor. Bogor ya. Berapa hari tuh? Sebulan kah full? Karena dulu 2 minggu. ya, karena Sebetulnya 2 Itu masih minggu. Covid kan ya kalau nggak salah? Itu gimana tuh syutingnya waktu itu? Iya. Waktu itu Syutingnya ya izin. enggak, maksudnya biasanya kalau Covid lebih ribet lagi kan? Iya, betul. Prosedurnya, sekolahnya mungkin. Kita dikumpulkan di sebuah perumahan jadi seperti asrama gitu. Kita nggak pulang ke Pisah-pisah Jakarta. juga. Jadi saya dapat satu rumah, Putri Delina satu rumah gitu. Itu 2 minggu full di sana atau Iya. atau berapa minggu sama syutingnya? saya nggak sampai 2 minggu. Iya. Itu juga enggak.
sesuai kebutuhan kita masing-masing karakternya. Tapi yang pasti emang ada penyesuaiannya, Mama, yang kalau misalkan syuting di masa COVID kemarin tuh sama sekarang tuh pasti kemarin beda banget. Beda lah. Ya tahu sendiri kan, masanya COVID disiplin banget sama prokes itu ya kan. Nah itu kita nggak boleh kemana-mana. Ya udah di situ aja. Bayangin dong. Putri, apa yang akhirnya bikin Putri Delina ketika ditawarin Putri Delina ayo main di Wakaf nih, ayo langsung mau nih apa nih? Karena dulu tuh pernah ada ujian film juga dan aku pilih film horor, iya. Oh iya. Dan sama, aku pun jadi hantunya. Dan setelah Putri dengar, nanti bakal dirasukin. Yuk. Cocok coba, iya gitu. Ketika harus beradegan kesurupan tuh susah nggak? Susah banget. Emang sebelum belum pernah kesurupan tapi? Pertanyaannya belum. Siapa tahu kan yang lagi di lokasi kan. betul. Ini beneran nih. Ini beneran dah. Susah. Apa yang waktu itu ditekankan supaya kesurupan tuh yang seperti ini, ada yang kesurupan, karena kan yang namanya kita kesurupan kan kalau ya dunia aslinya ya kita nggak sadar. Sedangkan ini kan acting yang dimana badan harus seperti apa, mimik muka harus seperti apa. Jadi di situ yang buat Putri, wah susah banget gitu. Ternyata maksudnya tidak segampang itu gitu. Menguras fisik nggak sih ketika lebih menguras fisik yang kesurupan apa yang naik pohon? Dua-duanya. Itu pelan-pelan bener-bener luka-luka. Yang bisa pohon. Iya, pohon. Lecet-lecet ya. Ada. Tapi ketagihan main horor lagi Putri. Ketagihan. Ketagihan buat saudara berikutnya nih. Kalau Mama Oce sama Pak Ian menjadi kakek dan nenek terus punya cucu Putri Delina, kalian bertiga chemistry-nya ngebangunnya susah nggak di lokasi syuting? Kebetulan di film ini kita nggak ketemu. Nggak ketemu, udah besar. Dengan Delia nggak ketemu kan. Nggak ketemu. Waktu kami masih hidup, dia masih kecil. Delia kecil. Ada pemain Delia kecil. Oke, jadi beberapa tahun kemudian apakah Delia hidup sendiri gitu? Iya, 17 tahun kemudian ya. Nggak ketemu. Kalau misalkan buat Mama Oce kan tadi belum minta, kalau tantangan di filmnya apa nih Mama Oce? Di film ini? Di film ini Mama Oce tuh ngotot aja gitu. Jadi main ini ekspresi. Ya, itu tantangannya. Karena kalau justru nggak ada dialog. Oh, itu lebih susah lagi tuh. Makanya. Oh, jadi main ekspresi aja di sini. Makanya kan Mama Oce bilang antara mati atau hidup. Mati segan itu tak mau. Ya itu kayak gitu. Hidup segan mati tak mau. Oke. Tapi itu tantangan banget deh. Nggak pernah, maksudnya belum pernah dapat karakter kayak gitu. Siap. Kalau Putri untuk kerasukan sendiri ada referensi nggak sih Put? Nonton apa gitu? Karena mungkin dari dulu suka nonton horor dan jujur di keluarga tuh banyak mistis juga gitu. Jadi ya jadi kayak aku melihat langsung gitu kayak kesurupan tuh seperti apa. Oh ya. Menurut Putri itu termasuk yang peka melihat entitas-entitas horor atau sering melihat orang-orang di sekitarnya kesurupan? Kalau dulu sekitar orang-orang sekitar ya. Sekarang udah tiba-tiba bisa ngeliat begitu? Tidak tahu, ya seperti itulah. Tapi pas syuting, ingat nggak? Alhamdulillah aman. Karena pada saat itu Putri masih yang berpikiran yang masih positif aja gitu Kak. Jadi kayak masih yang bodo amat. Karena dulu memang suka banget sama horor, jadi nggak setakut itu. Tapi setelah sudah melihat secara langsung, tapi lokasi syutingnya horor nggak sih? Horor banget. Horor. Di tengah hutan. Banget. Itu kan kampung kan? Hutan. Oh hutan. Tapi dibangun set atau udah ada kampung? Udah ada kampung, ada. Memang apa? Kita kalau udah malam gelap gimana sih kayak hutan gitu loh. Ya memang hutan. Ada suara-suara di hutan. Ya, gitu, jangkrik genggong. Tapi kalau mau coba Pak Ian ada yang ngegangguin mungkin?
Saya rasa setannya takut sama Nah, saya. setelah ya kasihan mau ganti juga kasihan. Walaupun nggak gitu dong, masa udah kasih. Saya satu rumah, ya, papan itu ya. Saya satu rumah sendiri dan menempati satu kamar tidur sendiri. Ya, nggak ada, Beda kita, nggak ada beda. orang lain. Satu rumah, Nggak ada apa gangguan gitu Pak. nggak ada. Dicuekin aja. Cuekin Kalaupun aja. ada cuekin aja. Kalau Mama Oce kan sering syuting horor nih, yang sekarang ada nggak di gangguan? Insya Allah nggak ada. Jangan sampai ada gitu. Ya kan? Udah kebal imun. Aman gitu. Adapun suara belagang nggak didengar aja. Itu aja. Mending aku reading gitu Iya ya. bener. Jadi aku reading. Itu sama apa ya? Gitu. Ah, bodo amat. Kalau buat Payan sama Mama Oce kan kalau untuk syuting horor kan juga butuh sebuah effort dan stamina. Tapi buat kalian ngejaga di lokasi itu susah nggak sih ngejaga buat tetap fokus, buat tetap apa namanya terjaga staminanya, tetap fit. Mama Oce orangnya termasuk santai ya. Yang penting makan jangan telat, minum vitamin, air putih yang banyak, dan berdoa. Udah. Karena di usia yang udah senior sekarang ini kan masih tetap aktif nih, masih tetap aktif. Ya udah itu aja. Yang penting Berpikir positif udah. makin nggak boleh ganggu ya. Iya. Kalau Payan? Setuju. Saya harus tetap berpikir positif dan itu tidak lupa makan. Jam 12 malam pun kita selalu dibagi makanan. Iya. Jadi ada istilahnya itu makan tengah malam itu. MTM. Iya, MTM. Makan tengah malam. Makan tengah malam itu selalu ada walaupun berbentuk mie apa ya Iya. namanya? Selalu Mie ada. ini ya, mie goreng gitu apa segala ya atau nasi goreng itu ada. Jadi kita bernangsel ya dan saya belajar dari senior-senior saya seperti yang saya sangat kagumin adalah Deddy Sutomo, almarhum ya. Dia jauh di atas senior saya dan dia walaupun syuting jam 1, jam 2 pagi tetap fit. Ya, saya lihat waduh, hebat sekali gitu. Karena kalau perut terisi, otak kan nggak kosong, Iya, jadi nggak yang mungkin ada penting yang perut aneh-aneh. dijaga Iya. dulu. Tengah Amin. malam gitu kan. Iya. Kalau Putri gimana buat ngejaga di lokasi buat? Sama dong. Udah paling penting tuh air putih sama makan. Iya. Gitu. Dan maksudnya ini juga pertama kali Putri syuting mungkin sampai ya harus malam. nunggu tengah malam, iya nginep gitu. Ya ternyata butuh banget stamina yang cukup gitu. Sempet drop nggak kalau Putri? Kenapa? Sempet drop nggak? Sempat. Wah, Iya. Sempat. apa tuh? Karena belum terbiasa. Iya. Belum terbiasa dan mungkin makannya masih belum terjaga atau gimana pada saat itu gitu. Makanya telat ya gitu. Gitu. Jadi Itu yang penting ya. Iya makanya setelah sudah kemarin ngejalanin, oh ternyata memang makan, minum, vitamin tuh butuh banget. Apa waktu itu udah masuk angin doang kah atau mau sampai GERD? Karena kan penyakit Gen Z GERD nih sekarang. Bener. Iya tuh, Iya. Mama tuh udah ketemu banyak Gen Z pasti nih. Wah, anak zaman sekarang kena asam lambung nih. Banyak banget itu. Asam lambung bukan karena pikiran, karena telat makan. Kalau saya bukan asam lambung, asam urat. Faktor U. Iya. Saya Tapi kalau buat GERD masih bisa kan? iya, kalau fighting masih oke. Wow. Kalau waktu itu apa Putri? GERD tadi atau Enggak, ya paling cuma masuk angin aja, terus sempat yang gak enak badan doang gitu. lama nggak tapi? Enggak sih enggak. Putri tipe yang sebentar. Karena langsung minum obat, langsung Udah tahu olahraga. ya. udah tahu. Kalau Putri ketika memutuskan buat mau nyoba nih pertama kali main film horor gitu kan, apa yang di pikiran Putri bayangan ketika syuting film horor kayak akan seperti ini deh, akan kayak gini, mungkin dari cita-cita orang kayak gitu. Mungkin apa ya, lebih kayak wah pasti susah sih gitu. Karena maksudnya apalagi pertama kali gitu kan, pertama kali Putri belum pernah sama sekali untuk melakukan gitu kan, atau uji coba gitu. Dia sampai sebelum itu Putri coba dulu di rumah, sampai kayak melihat diri sendiri gitu. Karena saking pengen memberikan yang terbaik gitu kan untuk semuanya, jadi ya udah Putri coba-coba aja kayak dialog gitu sama tim Putri di rumah. Udah kayak gitu coba-coba. Ya udah perpikirannya pasti wah kayaknya susah sih dengan apa yang sudah dikasih, bakal seperti ini. Wow. Selain banyak adegan yang menantang, yang ekstrim itu kan, tadi naik pohon terus kesurupan. Sebenarnya Delia dan Putri Delia itu beda nggak sih? Karena kan sama-sama
kalau orang mungkin mikirnya sama-sama pendiam nih kayaknya Iya, nih betul, katanya betul, nih. betul. Atau sebenarnya seperti apa? Kayaknya hampir-hampir sama tapi kayaknya lebih pendiam yang di Si Delia? Iya, Delia. Pendiam yang seperti apa yang kalau Putri lihat dari sosok si Delia ini? Karena kayaknya kelihatannya tuh lembut banget gitu, ngomong aja kayak maksudnya ya kayak gitu. Kayak gitu. Tapi kalau film ini base-nya tuh sebenarnya ada budaya-budaya ini nggak sih, Payan atau Mama Ocha? Jawa, Sunda gitu Sunda. mungkin ya, karena. Ya kali ini kisah aslinya terjadi di Banten. Ini benar base true story yang ada Iya. ceritanya kan? Atau Iya. mungkin sebenarnya emang cerita umum tapi dijadikan sebuah film? Boleh dibilang tepatnya diilhami oleh kisah nyata yang benar-benar pernah terjadi gitu ya. Tapi nama-nama tentu berbeda ya. Belum. Tapi yang mungkin orang-orang belum mengerti ketika Wakaf ini jadi sebuah film, terus kemudian dengan premis mungkin ngerebut tanah kali ya, Iya, bahwa tanah yang sudah diwakafkan itu hendak dijual dan hendak uangnya itu dikuasai oleh pihak-pihak lain. Iya. Apa mungkin kayak tadi kan ada yang merasuki Putri itu iblisnya itu, apa mungkin ada permainan pelet santet kah di film ini? Ritual seperti itu atau seperti apa? ada. Payan, Putri. Yang pasti kayaknya nanti harus nonton deh. Iya, Karena iya. kalau kita sebutin, iya, pinter banget. Payan udah bisa ngerem dari dia. Ini kalau disebutin, Payan akan cerita lagi. Saya sudah menunggu-nunggu. Terpancing. jangan. Jangan gitu dong. Ada plot twist ya. Kan. Nah, ya. Iya. Kalau dari kalian bertiga, kakak dari Putri udah, kalau dari Mama Ocha sama Payan, apa yang bikin kalian ketika diajak, ayo main di sini, mau gitu? Oke, langsung. Mama Ocha dulu deh. Kalau mau aja sih rata-rata ya alhamdulillah kebanyakan memang horor. Jadi kalau misal ada yang nawarin, ya udah oke aja lah. Mama Ocha horor terus nggak ada bosen lah? Enggak, tuh kan beda-beda ceritanya. beda-beda. Iya sih. Iya, karakternya juga beda-beda. Betul. Tapi maksudnya kan suasananya masih horor-horor juga, itu nggak maksudnya nggak, duh aku pengen coba yang lain deh gitu. Enggak, satu judul film horor itu beda-beda, nuansanya juga beda-beda aja. Itu makanya tergila-gila sama film horor. Dan yang di sini yang ngebedain banget itu tadi acting tanpa dialog. Iya. Selain itu baru. ada lagi mungkin yang akhirnya buat memuji, wah ini baru banget nih buat aku nih. Nggak ada. Itu aja. Karena dialog acting tanpa dialog itu. Dialog itu dialog sebenarnya dalam hati. Dialognya kalau nggak dalam hati kan nggak keluar ininya kan, ekspresinya. Kalau Payan? Buat saya ini kerjasama yang kedua dengan Adi Gawin. Sebelumnya dengan Saudara Adi Gawin saya sudah bermain sebuah film juga horor juga, cuma scene-nya satu scene. Nah, lalu untuk film ini saya hampir dikasih sebutannya mendekati peran utama ya. Scene-nya banyak gitu. Saya baca skenario, ini scene-nya banyak. Iya Pak Yan, ini scene-nya banyak dari awal. Jadi kalau di sini lebih banyak aja ya sini ya. Scene-nya lebih banyak, ceritanya lebih menarik dan itu. Nah, nyaris peran utama. Oke. Kalau menurut Payan sama Mama Ocha yang udah malang melintang di film horor, apa sih yang akhirnya nanti ketika film Wakaf ini muncul, ini kayak beda banget nih sama film horor yang tayang di 2023 sekarang, kan udah banyak banget nih film-film ini. Di Mama Ocha deh. Kalau menurut Mama Ocha di film Wakaf ini banyak banget pesan-pesan. Itu. Terutama soal keagamaan gitu ya, religi soalnya ini. Tentang wakaf yang utama ya? Iya, betul. Jadi mungkin yang nonton ada yang nggak tahu, jadi tahu kan. Oh, kayak gini ya. Harusnya seperti ini ya, gitu loh. Kalau apa ya? Iya, betul sekali bahwa apa yang dikatakan itu ya, bahwa sesuatu yang sudah diwakafkan itu bukan lagi hak ahli waris atau siapapun, itu udah menjadi milik khalayak. Yang itu hal-hal yang karena kita lihat banyak sekali orang kaya di Jakarta pun banyak sekali yang mewakafkan tanahnya untuk kuburan. Itu bebas. Ya, tapi jangan lagi anak keluarganya, anak cucunya
meminta supaya ini dijual dan jadi hak dia, bukan. Itu yang harus dipahami Itulah lah ya. kenapa judulnya wakaf. Wakaf gitu. Nggak pakai tanah ya. Kalau menurut Putri, buat anak-anak muda, kira-kira apa nih yang kena nih buat penonton-penonton yang masih muda buat di film horor wakaf ini? Yang pasti itu dia pesan yang ada di dalam film ini. Karena bisa dibilang wakaf ini juga, apalagi kalau untuk anak muda mah awam banget, Kak. Iya, betul kan? Iya. Kayak Saya apa juga, sih wakaf? saya masih awam nih wakaf nih. Nah itu dia, bahkan Putri aja tahu arti dari wakaf ini dan sampai ternyata kok bisa jadi mistis, kok bisa jadi seperti ini. Nah itu dari film ini Putri pun akhirnya kayak ternyata seperti ini gitu. Jadi kayaknya harus banget nonton sih. Buat Gen Harus Z banget. biar tahu tuh wakaf Biar tuh tahu, apa ya gitu. betul. Nggak TikTok aja nih kalian. Kalau Putri ketika ditawarin langsung oke, apa sempat diskusi dulu, mungkin nanya ke kakak, nanya ke ayah? Enggak, justru aku surprise buat mereka. Iya. Iya, jadi sebelum aku sebelum aku ngobrol, aku langsung iyain. Oke, mereka taunya setelah selesai syuting atau pas Setelah mau syuting. Mau syuting, Ya, oh. setelah mau syuting. Karena kan minta doa dong. Iya, Minta mereka doa orang tua. ketemu namanya. Ini Putri kemana nih? Ini mau pulang-pulang nih. Kan serem. Oke, Pak, gimana respon kakak sama ayah waktu itu? Kaget dong. Karena kan maksudnya mereka kan udah taunya memang, loh bukannya teteh nyanyi. Nah, iya. Iya. Iya, orang juga taunya kan Iya. keluarga Sule kan penyanyi. Nyanyi, iya. Tapi mau pengen komedian lah, Komedi, Ojan lah ya. iya, Jan. Kan hampir maksudnya rata-rata maksudnya nggak ada yang ke film gitu. Ya udah semuanya pada kaget. Demi apa? Ngapain? Terus gimana? Ngapain? Iya, kayak maksudnya kan mereka tuh sama kayak Putri, maksudnya berekspektasinya sudah tinggi. Wah pasti nanti gini ya, kesurupan ya, tuh gini gitu. Apalagi yang Jan. Oh, iya. Jan kan anaknya ekspresif banget. Iya. Terus penasaran banget anaknya gitu. Ya udah setelah dia, wah keren udah. Langsung. Wih. Ya, Ada bela. yang paling dalam tanda kutip khawatir kayak, ntar syutingnya kan malam, ini siapa? Kakak atau ayah? Nggak ada. Enggak, soalnya Coba. enggak kan soalnya kalau mereka udah paham lah, maksudnya ya nggak apa-apa, maksudnya pasti di sana juga banyak lah misalnya orang, terus kan ada yang nemenin juga, jadi nggak ada. Nggak paling cuman ya udah jaga kesehatan, Jaga cuman gitu aja. Nah gitu. Saya kan dengan biasa kalau di keluarga besar kan gitu, jaga ya, hati-hati ya, ngobrolnya. Apalagi kan ini pengalaman pertama kan. Iya bener, nggak ada. Takutnya kenapa-napa beneran Iya kan. kesurupan gitu kan. Kan takutnya kesurupan beneran. Enggak ada, alhamdulillah. Kalau buat Payan sama Mama Ocha ini ketika muncul tawaran film wakaf gitu, dengan mengangkat premis tadi tuh, orang-orang harus tahu kalau misalkan wakaf itu harus seperti ABC ini dengan segala ilmu-ilmu yang terkandung. Nah, buat kalian berdua ketika syuting, sehoror apa sih naskahnya, ceritanya, atau emang lebih banyak muatan-muatan edukasinya? Kayaknya sih edukasinya yang banyak ya. Dan kebiasaan Mama Ocha kalau syuting film horor, ya berdoa dulu kali ya. Itu kebiasaan banget gitu. Karena tetap aja dalam hati ya, ini horor, tempatnya juga kita baru pertama kali, serem pula. Iya kan? Nah itu. Oh, jadi kalau ketika baca naskahnya dan ketika syuting, ini akan lebih banyak edukasi buat penonton. Iya, betul. Kalau Payan ketika menjalani Ya, ini ada actionnya dan saya dalam banyak film, jujur saya sudah mati 8 kali dalam film. Ini yang ke-8. Mati yang ke-8. Aduh, saya deg-degan pas jangan mati 8 kali. Iya. Dalam film. dalam Ini film. udah ke-8 kalinya saya Hidup mati lagi. dan dibunuh. Semuanya dibunuh. Hampir semua dibunuh. Bapak banyak musuhnya berarti ya. Ada yang bunuh istri muda saya, ada yang bunuh musuh saya gitu ya. Dan sebaliknya saya juga menjadi pembunuh cukup banyak. Iya. Dalam film-film yang beda yang beda-beda. Kalau karakter
Putri Delina nggak harus pakai bunuh-bunuhan kan atau gimana nih? Enggak, justru kan di sini Putri sebagai Delia besar dan yang bisa dibilang anak yang nggak tahu apa-apa juga kan. Maksudnya ada apa sih di keluarga ini? Mau jadi kena imbas mungkin ya? Iya, seperti itu. Tapi kalau buat Putri yang baru pertama kali acting di horor, ini juga film pertama nggak sih? Pertama. Sama. Oke, apa yang bisa Putri explore ketika ini pengalaman pertama syuting nih? Apa aja nih yang akhirnya Putri dapetin ketika pertama kali? Banyak banget. Apalagi kalau misalnya dalam acting butuh banget, ya itu dari ekspresi gitu kan, apalagi dialog juga kan. Kadang dialog juga Putri masih agak susah gitu, karena kan kadang kita misalnya memeranin seseorang yang mungkin bukan kita gitu kan, udah pasti itu yang mungkin harus dipelajarin lagi kayak gitu. Tapi diajarin sama Ayah nggak sih, kan Ayah juga kalau di apa juga sering mainin karakter-karakter, kalau di talk show, di OVJ kan dia juga acting juga loh kan. Sule kan kalau misalnya gitu Filmnya aja lebih dari 5. Siapa? Sule. Oh iya. Film bioskopnya. Iya, ada diajarin gitu nggak sih sama Ayah? Nggak soalnya. Nggak, masalahnya tuh kita nih di keluarga memang bisa dibilang kasarnya kita nih dibebasin untuk dalam hal apapun berkarya ya. Entah itu musik, acting, karena ayah lebih kayak kamu mau kemana, mau ngambil apa itu terserah kamu. Kamu yang harus tanggung jawab diri sendiri. Gitu. Mau acting sendiri. Mau nyanyi sendiri. Oh, lebih ke gitu. itunya, lebih ke sikap, lebih ke sikap dalam berkarya. Jadi nggak ada kan. Jadi lebih ke Putri sempat apa syuting untuk di apa film-film ya TV gitu ya. Cuman diajak gitu. Cuma kan beda ya genrenya, karena kan lebih kayak komedi gitu kan, beda gitu. Sedangkan ini horor yang mungkin mereka juga nggak tahu gitu kan seperti apa-apanya gitu. Jadi ya nggak ada diajarin. Udah pada nonton hasilnya belum sih? Udah boleh dikasih lihat belum sama tim? Atau nanti nontonnya belum? Nanti. Jadi sama 2 tahun kalian masih menunggu sih. Iya dong. Bisa juga kita. Waduh. Tapi ya benar ada rasa deg-degan banget kan nih teman-teman bertiga nih sebelum tayang di bioskop. Sama Mau Oce ya deg-degan satu lamanya. 2 tahun itu kayak apa sih, aduh gimana ini. Mau masih tetap merasa deg-degan ya meskipun karya banyak ya. Karya banyak alhamdulillah gitu kan. Ya pengen lihat aja, penasaran gitu kan, apalagi nih religi. Horor tapi religi gitu loh. Kalau pengen juga ada rasa deg-degan. Sama bagaimanapun juga. Apakah saya akan menjadi bahan tertawaan? Siapa sih yang menentang Bapak sih? Saya berani. Kalau Putri sedeg-degan apa nih? Pasti deg-degan banget kalau pertama. Jujur setelah selesai apa syuting aja tuh deg-degannya sampai sekarang Kak. Karena maksudnya selama 2 tahun walaupun kayak udah lupa gitu ya, kayak dengan kerjaan lain tetap yang kayak masih ini nanti kan mau rilis ya gitu. Kan tanggal kapan? Ya sampai sekarang. Itu deg-degannya udah yang kayak udah nggak bisa diem gitu. Karena masih kepikiran. Kalau Putri deg-degannya karena takut apa namanya, dari diri sendiri, takut kepuasan atau mungkin komentar netizen? Lebih ke deg-degannya takut mengecewakan aja hasilnya gitu. Jadi kayak aduh bener nggak ya, aduh gitu. Kayak itu setiap hari. Wah, apalagi pas sekarang udah mau deket-deket ini ya? Iya, apalagi sampai kemarin aja nggak bisa tidur Kak. Masa? Sumpah. Berapa hari? Sumpah, aku akhir-akhir ini juga benar-benar nggak bisa tidur karena kayak mikirin, aduh ini pertama kali juga gitu. Pengalaman pertama lagi ya? Iya, aku takut gitu. Bismillah sih, kayaknya sih keren ini ya. Amin, Karena religi gini. Amin. Kalau dari Putri Delina sendiri, setelah tadi kan katanya ketagihan kan main film apa namanya? Horror. Film dan mungkin horor juga. Setelah itu apakah ada syuting-syuting sampai sekarang lagi atau sebenarnya jadi picky nih, jadi milih-milih nih? Enggak sih, untuk sekarang karena mungkin Putri masih pengen fokus di sini dulu, pengen melihat hasil ya. Mungkin untuk setelah dari situ mungkin. Oh, ya, jadi untuk sekarang Putri nggak ada. Oh, tapi sebenarnya tawaran ada.
Ada. Tapi di hold, tapi taruh deh gitu. Iya, musik aku hold juga. Oh gitu. Iya, aku hold semua. Berarti kemarin nggak bermusik berapa lama tuh ketika syuting? Udah. Tapi kalau nggak bermusik cuma setahun kemarin. Kenapa buat sampai nge-hold musik? Karena mungkin apa ya, nunggu yang ini aja sih, lebih tepatnya nunggu ini. Dan kemarin juga adik Putri kan terjun juga di dunia musik juga, jadi Putri pengen mempersilahkan adik Putri dulu. Ya gitu, jadi kayak yaudah Putri pengen fokus di sini dulu deh. Gitu. Tapi fans banyak yang nanyain dong, sampai setahun berarti ya? Tahun nggak manggung juga berarti? Apa cuma nggak rilis lagu? Nggak manggung juga? Nggak manggung juga. Nggak cover juga? Nggak. Wah itu berarti gimana tuh? Orang-orang nanyain, jelasinnya gimana? Aku nungguin film aku dulu gitu. Enggak dong. Gimana tuh ngejelasin ke fans-fans? Aku ngejelas sebenarnya mereka udah paham juga sih, karena kan ini film udah dari 2 tahun yang lalu juga kan. Dan memang dari lagu terakhir itu memang udah yang Putri sempat bilang bahwa kayaknya Putri ingin rest dulu. Ya untuk rest di musik dulu gitu. Kayak masih pengen belajar juga di musik yang lebih jauh gitu. Nah untuk sekarang Acting dulu. Acting dulu. Acting dulu. Gitu. Oke, ini tayangnya kapan? 26 Oktober, oke. Closing statement nih buat dari teman-teman bertiga. Apa yang akhirnya bikin penonton horor, yang pecinta film horor harus nonton nih film Wakaf? Dari Mama Ocha dulu deh. Harus nonton. Satu, film ini memang bagus, syarat dengan pesan seperti tadi yang dikatakan Bapak Yan atau Mama Ocha. Apalagi khususnya buat anak muda, jadi lebih tahu tentang Wakaf. Ya. Dan kalau dari horornya apakah akan sangat menghantui? Itu seperti apa? Horornya, kalau horor mah tergantung kita ya. Iya kan? Benar kan? Kalau berani. Iya. Kalau Mama Ocha bilang sih, kita sebagai manusia tuh harus punya positif aja. Itu aja. Kalau kita ke bawah beban jadinya, ketakutan gitu. Itu kan ganggu. Iya. Ganggu kita kan. Benar. Itu aja sih. Teman-teman nonton juga positif, jangan kosong ya, jangan kosong. Iya, nggak boleh kosong. Jangan kosong pikiran. Betul. Nanti ke bawah. Iya kan. Kalau dari Pak Yan? Sesuatu. Wah, betul. Satu kata aja. Wah, satu kata berarti banyak nih. Sesuatu. Kalau dari Putri? Setuju. Dari kakek dan nenek, yang pasti yang paling utama adalah karena ada aku. Benar. Iya. Banget. Karena ada kakek dan nenek. Ada Putri Delina. Ini kepercayaan dirinya dicari sebenarnya. Betul. Oke, makasih buat teman-teman semuanya udah mampir ke Sipaling Seleb, dan buat teman-teman Tribuners, terima kasih udah nonton konten tribunnews.com di Sipaling Seleb, dan tonton terus konten-konten tribunnews.com lainnya, dan sampai jumpa. Bye bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.